Oke, selamat datang di channel Sepak Bola Tarka. Mari kita ngobrol bola secara santai saja ya, secara kita sebagai supporter. Namun sebelumnya tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Pertandingan Indonesia melawan Vietnam masih jadi pembahasan, masih jadi banyak konten, entah itu di YouTube atau di blog atau di sosmed. Masih banyak yang menulis tentang kehebatan atau keberhasilan, lebih tepatnya keberhasilan Indonesia mengalahkan Vietnam 2 kali dalam kualifikasi Piala Dunia 2006. Bukan hanya menang saja, namun dengan permainan yang bagus. Walaupun di GBK sempat mengalami kesulitan, entah karena lapangan atau karena apa saya nggak tahu, dan hanya bisa mencetak 1 gol. Itu pun gol ya boleh dibilang gol untung-untungan lah, nemu gol dikasih lah dari Vietnam karena Vietnam ada yang blunder, kesalahan mengantisipasi bola. Namun oke lah itu, dan semua terjawab lebih tuntas lagi di fase kedua, di babak kedua ketika kita bertandang ke Vietnam. Kita bermain bagus, kita bermain solid, belum lagi ada pemain-pemain kita yang terlihat tenang seperti Tom Haye, Ragnar, belum lagi dibantu yang lain. Semua bermain sebagaimana mestinya, semua berjalan lancar, kita bisa mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0. Ya, tentu saja kita semua senang, saya juga. Kita semua seperti ingin berpesta, kita semua seperti ingin merayakan. Namun tentunya ya, yang ingin saya katakan adalah jangan sampai euforia ini, kemenangan ini, perayaan ini diteruskan berlanjut sampai berlama-lama sehingga kita lupa akan pertandingan yang selanjutnya. Ingat, kita belum 100% dinyatakan lolos ke R3, belum. Kita masih harus menghadapi Irak dan Filipina. Oke lah, banyak yang mengatakan kalau Irak tim berat. Irak mungkin saja bisa menang lagi lawan kita. Dan kita harapan satu-satunya adalah harus menang lawan Filipina. Nah tentunya ini kan nggak bisa disikapi dengan santai walaupun cuma sekelas Filipina. Ingat, Filipina juga mereka punya motivasi tinggi untuk mengalahkan Indonesia. Mereka juga punya keinginan tinggi untuk bisa mengalahkan tim kita. Jadi kita nggak bisa lengah, kita nggak bisa santai-santai saja, kita nggak bisa terlalu bereforia atas kemenangan Vietnam sehingga menganggap bahwa Filipina bisalah kita kalahkan. Walaupun kita kemarin cuma imbang ya, kita cuma imbang 1-1, namun karena melihat permainan timnas melawan Vietnam kemarin sehingga muncul optimis tinggi sehingga kita kemungkinan bisa mengalahkan Filipina. Ingat, dalam sepak bola juga ada istilah off day atau hari sial, atau nggak tahu hari yang mungkin pernah dirasakan atau sering dirasakan para pemain. Nggak tahu kenapa yang kemarin bermain bagus sekarang itu pegang bola kayaknya susah banget, menendang susah banget, mencapai on target pun susah. Kadang pemain juga merasakan seperti itu. Belum lagi masalah kebugaran, siapa tahu sebelum bertanding melawan Filipina kita ada kesulitan atau kendala masalah kebugaran dan lain-lain. Nah itu kan tentunya tidak bisa dianggap remeh, harus kita persiapkan agar meminimalisir kejadian-kejadian semacam itu ketika nanti kita bertemu Irak dan Filipina. Belum lagi kita harus fokus di yang lain, ada Piala AFC U23 juga yang tentunya kita wajib mendukung. Belum lagi pembinaan, belum lagi liga dan macam-macam. Kita masih banyak PR, kita masih banyak yang harus dikerjakan selain bereforia, selain berpesta merayakan kemenangan melawan Filipina. Ingat, kita belum lolos, jadi jangan terlalu gembar-gembor terus-menerus sehingga kita lupa. Ini baru jangka pendeknya ya. Ketika kita
terlalu menggembur-gemburkan, terlalu mengeluh-elukan pemain timnas. Saya khawatir ada pemain timnas, ya ini semoga salah ya, saya khawatir ada pemain timnas yang justru lupa, justru mereka malah santai-santai mengendurkan latihan mereka, mengendurkan ya persiapan mereka. Mereka merasa wah kemarin sudah menang dengan mudah, kemarin sudah bermain bagus, besok bisalah dengan PD-nya, sehingga porsi latihan mereka mengendur. Namun tentunya ini saya pikir juga nggak mungkin, karena di klub juga mereka akan digenjot lagi, mereka juga tetap akan berlatih. Tapi masalahnya di mindset, ketika mindset pemain sudah merasa terlalu percaya diri untuk bisa mengalahkan lawan selanjutnya, walaupun di klub mereka tetap dilatih, tetap berlatih, namun karena mindset mereka sudah menganggap remeh, ya ini kan membahayakan juga. Itu yang dalam waktu dekat, yang jangka dekat, jangka pendek, belum lagi jangka panjangnya. Kalau jangka panjangnya lebih berat lagi, ketika mereka sudah terlalu bersantai-santai, sudah terlalu kita sudah seperti selebritis dielulukan, mereka berpikiran, mindset mereka nggak apa-apalah di klub menjadi tim cadangan, nggak apa-apalah di klub nggak pernah dimain, ntar gampang kita kembali lagi ke Indonesia, kembali main di Liga BRI, di sana jadi selebritis lagi, bisa mengumpulkan banyak uang lagi, santai aja. Jadi pemain yang di luar negeri pun bisa sebenarnya menghadapi hal-hal semacam ini. Ketika mereka mentok, mindset mereka sudah seperti wah ini kita sudah jadi selebritis di Indonesia, kita balik aja ke Indonesia, nggak usah main di luar negeri, kita main di Liga Indonesia. Nah ini kan tentunya sangat disayangkan. Tapi semoga kekhawatiran ini salah, kekhawatiran saya ini salah. Semoga ketika mereka disanjung, ketika mereka mendapatkan banyak pujian, mereka justru semakin bersemangat untuk menambah skill mereka, untuk meningkatkan kemampuan mereka. Semoga saja seperti itu. Dan sekali lagi saya ingatkan, kita pernah mengalami seperti ini ketika di era Gonzalez di Piala AFF. Kalau di Piala AFF kan tujuannya untuk meraih juara AFF. Sebelum juara kita sudah dieluk-elukan dan akhirnya kita gagal melempem di partai final. Cuma bedanya kalau ini eventnya di kualifikasi Piala Dunia. Saya khawatir itu terjadi lagi, terlalu dielukan, justru nanti di pertandingan terakhir kita melempem dan gagal di fase berikutnya. Kita sebagai supporter memang harus memberi selamat, memang harus bersyukur, memang harus mengadakan syukuran kenduri kalau perlu ya. Tapi ya setelah ini oke lah, kita sekarang biasa-biasa saja, porsinya biasa-biasa aja, nggak perlu terlalu wah banget, nggak terlalu mewah banget, sehingga para pemain bisa fokus tanpa gangguan dari media, tanpa gangguan dari sosmed. Harapannya adalah bisa bermain maksimal, bisa mengalahkan Irak dan Filipina di pertandingan Juni nanti. Selanjutnya mungkin masalah supporter ya. Saya baru saja membaca di salah satu postingan di sosmed, ketika pemain-pemain kita akan masuk di ruangan dari lapangan, udah akan kembali ke ruangan, para penonton Vietnam memberikan tepuk tangan, memberikan aplaus ke pemain-pemain kita tanpa ada gangguan, tanpa ada lemparan dan macam-macam. Ini menunjukkan bahwa supporter dari Vietnam mempunyai kedewasaan, mereka tidak mengolok kita, mereka tidak memberikan semacam ancaman bagi kita. Terima kasih untuk supporter Vietnam, dan kita bisa belajar dari supporter Vietnam bagaimana cara menjadi tuan rumah yang baik. Oke, segitu dulu aja video pendek dari saya. Video pendek ini hanya untuk mengingatkan kita agar kita tetap fokus pada event atau pada tujuan kita yang utama. Terima kasih sudah menyimak. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.